Sambutan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Saya hormati rekan-rekan Eselon 1 yang hadir pada pagi hari ini, Sekretaris, Kepala Unit Hukum dan Kepatuhan, para deputi, para staf khusus, rekan-rekan Eselon 2 juga yang hadir pada hari ini, keluarga yang menyertai teman-teman yang pada hari ini dilantik. Pertama kali saya mengikuti pelantikan rasa wisuda ini. Tapi rasanya memang harusnya demikian. Saya ingin mengawali tentu saja dengan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan nikmat sehat pada hari ini. Bapak sekalian, rekan-rekan saya ini yang baru saja diambil sumpahnya bisa berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama kita melakukan satu ritual yang menurut saya sangat penting. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda semua dan kepada keluarga. Karena ini bukan pelantikan yang kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa saja. Anda menjadi pelaku sejarah. Tolong dicamkan. Karena mungkin 100-200 tahun lagi belum tentu ada ibu kota baru nih. Dalam bahasa Presiden Joko Widodo, the history in making, sejarah baru, peradaban baru. Jadi nggak cuman bekerja di satu institusi, bukan itu. Value atau nilai pada pelantikan hari ini ada pada masuknya Anda ke dalam satu institusi membuat sejarah dan peradaban baru. Dan itu yang membuat saya tadi yakin bahwa memang harusnya seperti ini. Ini bukan satu pelantikan biasa, satu wisuda buat Anda untuk masuk ke sesuatu yang baru di mana Anda akan jadi pelaku. Selamat sekali lagi pada Anda semua. Dan Presiden selalu menyatakan bahwa yang paling penting dari membangun Ibu Kota Nusantara pada akhirnya bukan fisiknya, tapi satu change of mind. Perubahan pola pikir. Untuk itu, organisasi ini pun organisasi baru, rekan-rekan saya semuanya, yang baru saja dilantik. Belum pernah ada organisasi yang seperti ini. Separuh sebagai kementerian, separuh sebagai pemerintahan daerah. Sebabnya kita disebut pemerintahan daerah khusus. Nggak ada gubernurnya nanti, nggak ada menterinya, tapi kepala otoritanya adalah berfungsi sebagai menteri dan gubernur. Yang saya harapkan, saya inginkan dari rekan-rekan saya yang baru dilantik hari ini, saya tidak membutuhkan Superman atau Superwoman. Saya butuh super team. Lu bisa jago sendiri, tapi kalau lo cuma kerja sendiri, gak akan kemana-mana. Bahasa gaulnya gitu. Jadi tolong silo-silo, ini begitu mulai kita banyak, ya Pak, saya teman-teman saya Eselon 1, ini silonya pasti terbentuk nih. Masing-masing deputi ada sendiri gitu ya. Saya ingin Anda cair. Sering ngopi-ngopi lah di bawah MM ataupun nanti di PMC di sana kan banyak teman. Antar deputi, antar unit kerja. Jangan sampai, oh ini kerjaan gue nih, lo nggak boleh ikut campur atau sebaliknya. Karena itu bukan transformasi budaya dan transformasi kerja yang diinginkan oleh bukan hanya presiden, tapi itu adalah amanat undang-undang. Kita ini menjalankan amanat undang-undang. Jadi ingat itu, saya nggak butuh Superman atau Superwoman, saya butuh seperti itu. Yang kedua, di dalam organisasi baru ini, teman-teman nanti ilmunya akan cepat kuno nih. Ya, karena kita akan menjadi kota yang smart, kota yang cerdas, kota yang green, dan kekinian. Termasuk saya, termasuk para Eselon 1. Akibatnya apa?
lifelong learning itu merupakan keharusan. Harus belajar terus, harus membuka diri. Apa yang kita kerjakan sekarang mungkin 1-2 tahun lagi dengan masuknya artificial intelligence, dengan masuknya Internet of Things, sekarang sudah ada chat GPT. Nanti jangan-jangan teman-teman ini kalau bikin pidatonya bos-bos ini di sini pakai chat GPT semua gitu ya. Tapi itulah kenyataannya. Kita harus bisa bekerja dengan ilmu-ilmu teknologi yang paling baru. Saya berpendapat bahwa cara kerja kita, knowledge kita akan cepat obsolete, cepat kuno. Jadi, yang saya satu lagi adalah jangan sampai lelah untuk belajar. Saya yang udah S3, yang udah jadi profesor kehormatan pun masih belajar. Harus membuka diri. Karena sekali lagi, ini adalah pendekatan baru, transformasi baru untuk Indonesia Emas 2045. Tugas saya sebagai kepala otorita mengantar, saya bicara ke publik ke mana-mana bahwa saya ini hanya mengantarkan the next generations untuk memiliki kota ini. Kota ini insya Allah kita selesaikan dalam beberapa tahap. Tahap pertama hingga akhir tahun 2024, setelah itu masing-masing 5 tahun sampai 2045. Saya doakan teman-teman saya di sini ini nanti akan jadi pimpinan-pimpinan, amin gitu ya, dari otorita Ibu Kota Nusantara di tahun itu. Nah, saya tadi bicara tahap 1. Tahap 1 itu 164 hari lagi kita akan 17 Agustus 2024. Salah satu milestone penting, Presiden ingin mengadakan upacara kemerdekaan Indonesia. Segala daya dan upaya yang kita punyai sekarang, kita arahkan untuk mewujudkan satu acara yang dapat menjadi kebanggaan kita semua. First milestone itu di 17 Agustus 2020. Second milestone di akhir tahun. Kenapa? Karena 31 Desember adalah tahap 1 akhir tahun. Nah, ini yang saya mau minta maaf nih. Gak ada tanggal merah akhirnya. Ya. 164 hari menuju 17 Agustus, 300 hari menuju akhir tahun. Kita harus kerja nih, semuanya gitu ya. Jadi minta maaf kepada keluarga, minta maaf kepada pasangan yang masih jomblo, jangan usahanya jangan stop cari pasangan. Tapi di tengah suasana yang memang kita semua harus kerja keras. Ini satu pertaruhan kita bersama sebagai satu tim untuk mewujudkan event-event ataupun ekspektasi publik yang di hari ini tampaknya akan menjadi pelantikan terakhir di Jakarta, ya Pak Ses ya? Saya tadinya agak setengah hati mau melantik ini di Jakarta. Pengennya saya langsung di Plaza Seremoni itu, yang sudah hijau di sana. Karena ada efisiensi dan segala macam ya sudahlah. Dan juga keluarga ada yang ingin ikut menyaksikan, silakan. Mana habis ini nggak ada lagi nih pelantikan di sini. Home base kita adalah Balikpapan. Beberapa teman-teman sudah pindah malah KTP-nya. Pak Sekretaris ini KTP-nya udah KTP di Sepaku. Tangan Pak Leo. Saya kalah malah, saya lagi proses. Memang kemarin dulu itu ada cerita lucu nih kalau membuka lowongan untuk bekerja sebagai P3K atau sebagai pegawai PNS jadi Sepaku yang lamar sedikit banget. Tapi begitu ditaruh ini akan bekerja di Ibu Kota Nusantara, nah itu bisa 20, 30, 40 kali lipat antara yang apply ya yang ingin masuk ke Nusantara dan yang akan diterima slot. Jadi mohon maaf saya nggak punya tanggal merah nih buat teman-teman semua nih. Ya, jadi langsung saya nggak mau pakai istilah gaspol nanti disangka ada paslon gitu ya. Tapi kenyataannya kita udah gaspol dari kemarin-kemarin. Nah,
Hal lain yang saya kira penting adalah good corporate governance. Tadi di Fakta Integritas kan sudah disampaikan. Hati-hati loh itu sumpah dan jabatan Anda. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, gitu ya. Dan tata kelola kita memang saya nggak toleransi sama sekali, zero tolerance untuk corruption. Begitu ada korupsi, mohon maaf, Anda akan diambil dulu sebentar. Kita punya beberapa mekanisme, ada sidang etik, ada whistleblower, macam-macam lah. Itu di bawahnya Pak Ida Bagus Wiswantano tuh. Memang ada mekanisme seperti itu. Saya yakin di sini nggak ada yang akan gitu. Baik-baik semua nih, tengah dewa gitu ya. Nah, tapi saya ingatkan sekali lagi ya, dalam kita semua bergaul dengan teman-teman yang di luar kita, bahwa kita ada rambu-rambu untuk itu, nggak boleh KKN, gitu ya. Anda akan menjadi duta-duta, semuanya dari Anda itu akan dilihat sebagai representasi dari OIKN, otorita. Oh itu pegawai OIKN, oh itu pegawai OIKN. Jadi cara kita bergaul, cara kita menempatkan diri di masyarakat, saya kira sangat penting. Dan saya mohon dijaga. Nah, terakhir, saya kira udah nggak sabar nih. Ya, tadi cukup panjang bacanya. Saya minta camkan sumpah jabatan dan fakta integritas. Lihat lagi, baca lagi. Itu janji kita tidak hanya kepada masyarakat, tapi janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jangan main-main. Karena semuanya nanti akan tergantung dari atas nih, atas yang benar-benar yang menentukan. Nah, saya kira, saya yakin, insya Allah kita akan menjadi satu tim yang kompak, tim yang mampu menjawab ekspektasi publik. Ini ekspektasi melambung tinggi loh. Setelah beberapa kali Presiden camping Nusantara, kemudian kalau lihat bicara-bicara di sosial media segala macam, kelihatan semua. Kita nggak ada yang bisa ditutupi lagi. Karena semuanya transparan, semuanya accountable, dan saya mengharapkan be professional teman semua, be ethical, etiknya kita jaga, dan jaga kekompakan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Selamat bekerja, selamat mengukir sejarah, sehat selalu, dan salam hormat saya untuk keluarga Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduk yang telah disediakan.